Selamat malam Aumania. Selamat datang di Midnight Live. Hari ini Jumat 22 Agustus 2025. Jumat, jujur I miss you tahu. I miss kamu tahu. Gimana penonton? Udah ada rencana buat weekend? Belum ada. Gak kayak gitu bro. Aku Jerman, kamu Perancis. Aku perhatikan penonton makin manis. Pantesan gue terlahir apa adanya. Semua udah diborong sama penonton. Seneng kan? Mumpung mau weekend, saya hibur penonton habis-habisan di sini ya. Tapi makasih loh ya penonton selalu setia ada di sini. Jangan lupa makan. Ingat makan itu secukupnya. Jangan kebanyakan. Karena orang yang suka makan banyak nanti arwahnya jadi prasmanan. Penasaran, ya penasaran. Ya udah daripada kita ngalur ngidul lagi, langsung aja kita mulai inilah Midnight Live. Berita utama malam ini lagi-lagi kita bahas soal korupsi. Korupsi yang selalu nongol kayak iklan pinjol. Tiap kali ada pejabat yang baru dilantik, kata-katanya tuh udah template. Jabatan itu amanah. Kedengarannya indah. Padahal buat sebagian orang amanah seringkali berubah jadi aman asal ada mah. Ada mah proyek. Ada mah fee. Ada mah setoran. Alhasil kursi kekuasaan yang seharusnya jadi simbol tanggung jawab malah berubah fungsi. Bukan lagi tempat kerja tapi kayak kursi pijat di mall. Begitu duduk langsung pengen nyaman sendiri. Terus lupa dan gak peduli sama yang ngantri di belakang. Makanya tiap kali ada pejabat kena OTT, publik udah nggak kaget lagi. Paling cuma angkat alis sambil bilang, oh giliran dia sekarang. Jadi kayak nonton drama percintaan yang alurnya udah bisa ditebak. Tinggal tunggu aja siapa aktor yang masuk episode berikutnya. Kasus dugaan korupsi terbaru datang dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Demi apa? Demi ungker. Belum genap 10 bulan menjabat, Noel udah keciduk KPK. Karirnya pun kayak kembang api. Baru meletup udah redup. Presiden Prabowo Subianto telah resmi memberhentikan Noel dari posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Setelah Noel secara resmi ditetapkan tersangka oleh KPK. Noel ditangkap dan ditetapkan tersangka karena terjerat kasus dugaan pemerasan soal sertifikasi K3 di Kemnaker bersama dengan 10 orang lainnya. Mereka terdiri dari 8 staf, 1 ditjen dan 1 direktur. Ketua KPK Setio Budianto menyebut dalam aksinya para tersangka memeras buruh 6 juta rupiah agar sertifikatnya diterbitkan. Padahal tarif aslinya hanya 275.000. Dari 275.000 jadi 6 juta. Jauh banget marginnya. Lebih mahal dari gaji UMR buruh. Lagian jauh banget selisihnya dari 275.000 ke 6 juta. Dukun aja bingung tuh gimana gandainya. Kebanyakan. Bisa aja saya. Mungkin mereka lagi meriang kali ya. Merindukan banyak uang. Meriang. Ya. Jika para buruh tidak mau membayar sebesar nominal yang diminta, maka para tersangka akan memperlambat, mempersulit, atau tidak memproses sertifikasi K3. Praktek kotor itu terjadi di Kemnaker dari kurun waktu 2019 sampai 2025 dengan total pemerasan menyentuh 81 miliar rupiah. 81 miliar kalau dibeliin dodol, lengket tuh satu Kemnaker.
KPK menyebut 2 di antara 10 tersangka bisa mendapat setoran 50 juta per minggu. Wow, 50 juta. 50 juta per minggu. Per minggu. Kalah tuh tunjangan anggota DPR. Iya. Dalam kasus ini Noel disebut mengetahui praktek pemerasan dan tidak melarang. Padahal wakil menteri memiliki fungsi mengontrol dan memecat bawahan yang melakukan pelanggaran. Betul. Noel juga disebut menerima dana hasil pemerasan dan kendaraan sebagai bentuk suap sebesar 3 miliar rupiah. Ya wajar, nggak ngelarang ya. Uang dapat jatah. Jatah preman. Selain menyita uang sebesar 170 juta rupiah dan 2.201 US dollar, KPK juga menyita barang bukti 22 kendaraan mewah. Terdiri dari 15 mobil dan 7 motor yang salah satunya disita dari Noel. Motornya sporty, orangnya minta amnesti. Jadi sertifikasi K3 adalah proses pemberian pengakuan formal atas kompetensi seseorang dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Intinya sertifikasi K3 itu buat jaga nyawa pekerja biar nggak ada yang celaka di tempat kerja. Sertifikasi K3 itu ibarat SIM buat keselamatan kerja. Harusnya formal, jelas, dan bikin aman. Tapi kalau diurus lewat jalan belakang ya sama aja kayak nyetir mobil remblong sambil bilang tenang saya kenal orang dalam. Apa urusannya Bambang? Remblong ini bukan nyari lowongan. Saat konferensi pers tadi siang Noel keluar ruang pemeriksaan dengan tangan diborgol dan pakai rompi oranye. Bukan rompi safety K3 tapi rompi safety buat koruptor. Dia mewek sambil mengusap air mata dari balik kacamatanya. Tapi anehnya saat konferensi pers Noel masih sempet-sempetnya kasih jempol dan cengar-cengir. Cengar-cengir. Mirip kebo di sawah. Ditambah lagi pas mau masuk ke mobil tahanan Noel sempet-sempetnya teriak semoga saya dapat amnesti dari Presiden Prabowo. Ada aja. Katanya mau memberantas korupsi, taunya terlibat korupsi. Parah. Yang gini ya pantasnya bukan dikasih amnesti tapi tinggal di balik jeruji. Harus pasti. Noel diduga menerima uang rasuah sejak Desember 2024. Padahal Noel baru dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenaker di Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024. Artinya cuma butuh 2 bulan buat Noel untuk korupsi. Iya, cepat. Sebegitu menggiurkannya kah uang kami rakyat terzolimi? Iya, pasti giur. Cukup Nandito. Kau tak pantas mendapatkan hartaku Nandito. Maria cinta yang hilang lagi. Saat menteri lain lagi menyusun rencana kerja, Noel malah udah punya rencana korupsi. Sungguh visioner. Penangkapan yang dilakukan KPK membuat Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang terseret kasus dugaan rasuah. Padahal Noel kerap mengaku sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Saat dipanggil Presiden Prabowo pada 15 Oktober lalu, Noel bahkan menyebut ingin pemerintahan Prabowo tidak dirusak oleh para koruptor. Bahkan Noel ingin koruptor dihukum mati. Benar, ayo. Sekarang minta amnesti. Kalau didengar sekarang omongan Noel itu kayak serigala berbulu domba. Di depan pura-pura bijaksana tapi ternyata predator. Predator duit rakyat. Nama Noel sendiri baru dikenal luas jelang Pilpres 2019. Waktu itu dia jadi komandan sukarelawan pendukung Jokowi Ma'ruf lewat kelompok Jokowi Mania alias Joman. Gayanya lugas, kadang konfrontatif, bikin dia dikenal sebagai loyalis garis keras. Saat menjabat wakil menteri ketenagakerjaan, Noel juga rajin belusukan. Sering tampil seolah-olah ada di garda terdepan membela buruh. Betul. 1 hari sebelum ditangkap KPK, Noel bahkan sempat sidak ke pabrik pasta gigi di Depok, Jawa Barat yang diduga kasih cek palsu untuk gaji karyawannya. Hero.
Bak pejabat yang peduli rakyat. Noel pun tampak mendengarkan cerita karyawan pabrik itu hingga menelepon petinggi pabrik untuk protes. Dia menyebut akan memproses hukum kasus tersebut agar menjadi contoh untuk pengusaha lain. Noel bahkan bilang dengan lantang memperingatkan para pengusaha yang nakal untuk jangan bermain-main di pemerintahan Presiden Prabowo. Galak. Tapi ironisnya justru dia yang ditangkap karena main nakal. Ibaratnya kayak gebetan yang tiap hari bilang, aku orangnya setia kok. Pas dicek HP-nya, isinya udah chat sama 3 orang. Ada Bambang Galon, ada Wawan Gas Melon, ada Joko Sayur. Setia, setiap tikungan ada. Ada aja disamperin. Menanggapi ditangkapnya Noel, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prasetyo Hadi mengaku prihatin. Prasetyo bilang Presiden juga sudah dapat laporan soal Noel dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke KPK. Mensesnek gak menutupi kenyataan pahit kalau ini kasus dugaan korupsi pertama yang nyangkut di Kabinet Merah Putih. Padahal dari awal Presiden Prabowo selalu wanti-wanti soal pemberantasan korupsi. Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengaku prihatin dan menyayangkan dugaan korupsi yang menyeret wakilnya sendiri. Katanya Kemenaker sedang sibuk melakukan pembenahan soal integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Yasirli juga menegaskan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo tidak ada toleransi untuk perilaku koruptif. Bahkan semua pejabat Kemenaker sudah disuruh tanda tangan fakta integritas dan siap dicopot kalau ketahuan main kotor. Kedengarannya gagah. Tapi ini ibarat kontrakan yang masih baru tapi pas kita masuk udah bocor parah. Kalau bocor halus kan podcast ya. Fakta integritas itu bagus, tapi kalau yang tanda tangan ternyata bisa pakai spidol hapus, ya jadinya cuma kertas penghibur. Kalau lagi bosen, apalagi sekarang ada 2 kasus besar di Kementerian Tenaga Kerja. Bukan cuma skandal ecek-ecek tapi kelas berat. Karena yang terlibat bukan cuma staf biasa tapi sampai pejabat eselon 1 dan 2. Praktek korupsi di Kemenaker udah kayak gurita, banyak tangan bisa merangkul kemana-mana. Lebih memalukannya lagi 2 kasus ini sama-sama soal pemerasan. Di tengah kondisi orang-orang sulit cari kerja, kementerian yang harusnya melayani rakyat dengan sepenuh hati, sebagian pejabatnya malah berperilaku kayak preman terminal yang minta uang kelancaran izin dan sertifikat. Sebelum kasus Emmanuel Ebenezer, KPK udah duluan menangkap 8 pegawai Kemenaker atas kasus dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing alias RPTKA. Betul. Dari 8 orang itu, 2 orang level direktur, Wisnu Pramono dan Devi Anggraini, dan 2 dirjen, Suartono dan Haryanto. Kalau kata anak tongkrongan, ini bukan lagi oknum tapi memang komplotan. Mirisnya aksi pemerasan di Kemenaker ini kayak lomba lari estafet. Saling oper amplop tebal dari satu pejabat ke pejabat berikutnya, dari satu era ke era lain. Prakteknya terus diwariskan dengan rapi. Contohnya nih, Wisnu Pramono dan Devi Anggraini yang sama-sama pernah menjabat Direktur Pengendalian TKA, tapi di periode berbeda. Begitu juga Suartono dan Haryanto yang sama-sama pernah jadi Dirjen, Bina Penta, dan PKK di masa yang beda. Bahkan Haryanto sebelum naik jadi Dirjen, udah pemanasan dulu tuh sebagai Direktur PPTKA. Skema pemerasan TKA yang ternyata udah jalan sejak 2017 ini diduga sudah meraup uang jarahan sebanyak 53 miliar rupiah. 53 miliar ngalir ke 85 pegawai direktorat. Dibagi-bagi tuh kayak THR. Bukan tunjangan hari raya, tapi tunjangan hasil rasuah. 53 miliar kalau dibeliin es batu. Bisa ternak polar bear loh. Kapan lagi ternak beruang kutub? Lama dan luasnya kejahatan menunjukkan bahwa korupsi telah nyaman mengakar di Kemenaker.
Dan nggak menutup kemungkinan pola yang sama juga terjadi di kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 yang menyeret Wamenakar Immanuel Ebenezer. Bahkan bisa jadi pola serupa ada di direktorat-direktorat lain. Betul. Noda hitam di Kemnaker bukan baru kemarin sore. Oktober tahun lalu, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Reina Usman, dituntut 4 tahun penjara gara-gara kasus korupsi proyek sistem proteksi TKI tahun anggaran 2021 yang merugikan keuangan negara senilai 17,6 miliar rupiah. Oh, cuma 4 tahun. 17,6 miliar rupiah. Kalau dibeliin skincare glowing tuh Kemnaker. KPK nggak bisa menuntaskan kasus-kasus yang ada sendirian. Kemnaker sebagai institusi harus direformasi dari hulu sampai hilir. Betul. Jangan cuma orangnya yang harus diganti, tapi juga sistemnya. Kalau enggak hasilnya cuma kayak nutupin bau sampah pakai parfum. Nggak ada gunanya kan? Kasus pemerasan ini sudah mencoreng kepercayaan publik. Gimana orang bisa yakin bakal ada lapangan kerja baru kalau institusi yang ngurus kerjaan justru sibuk narik setoran? Iklim usaha butuh kepastian, bukan tekanan. Investor itu maunya datang bawa modal, bukan datang sambil bawa amplop. Benar. Pemberantasan korupsi nggak bisa berhenti di spanduk atau pidato. Publik butuh bukti nyata. Betul. Kalau memang serius mau jaga amanah, ini saatnya tunjukkan bahwa sapu yang baru benar-benar dipakai buat bersih-bersih. Betul. Bukan cuma digantung di dinding biar kelihatan rapi. Iya, nggak kepake. Karena korupsi itu ibarat rayap di rumah. Kalau dibiarkan lama-lama bukan cuma tiang yang kropos, tapi seluruh bangunan bisa ambruk. Betul. Dan lagi-lagi rakyat yang jadi korban reruntuhan. Warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibuat geger sekaligus gregetan gara-gara aksi seorang pengemudi mobil wanita berinisial AS. Bukannya pelan-pelan dan hati-hati di jalan, Simba malah nabrak pengendara motor plus sebuah truk di jalan AP Petarani. Tapi alih-alih turun dan minta maaf, dia justru tancap gas kayak dikejar utang. Takut. Ternyata bukan cuma dikejar perasaan bersalah, tapi dikejar masa juga. Iya, pasti. Pelariannya berakhir di Jalan Sultan Alauddin, tapi bukan berakhir bahagia ya. Masa yang geram langsung menghadiahkan servis bodi gratis baik ke mobilnya maupun ke pengemudinya. Mobil rusak parah dan AS pun hampir babak belur, bukan karena kecelakaan tapi karena dihajar warga. Polisi akhirnya datang mengamankan Simba dan membawanya ke kantor polisi. Ternyata loko. Setelah dites urin hasilnya positif narkoba jenis sabu. Pantas dari awal udah nyetir kayak di dunia lain. Ya semoga ini jadi pelajaran, jangan nyetir sambil halu apalagi sambil pakai sabu. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Cinta, bener gak sih nih? Cinta. Oh, jenazah saya putar lagi naskahnya. Iya. Di tengah gempuran pembangunan kota megapolitan, warga desa Tanjung Sukabumi justru harus menyeberangi sungai dengan jenazah di pundak karena jembatan satu-satunya putus diterjang banjir. Waduh. Akses utama menuju TPU berada di desa sebelah dan karena jalur darat terlalu jauh, warga memilih opsi paling efisien sekaligus ekstrim. Iya. Fenomena warga gotong keranda sambil nyemplung ke sungai ini bukan sekali dua kali terjadi. Ini sudah seperti tradisi lokal yang diwariskan turun-temurun sejak jembatan terakhir terseret air di Desember 2024 sebelum akhirnya lenyap lagi di Maret 2025. Saking seringnya nyebrang, harusnya pemerintah kasih pelampung subsidi atau sekalian buka jalur penyeberangan resmi ya. Harusnya. Pak Kades sudah angkat suara tapi sayangnya yang dibangun baru niat baik belum sampai ke beton dan baja. Masih niat. Sementara itu warga tetap melanjutkan aktivitas dengan semangat survival. Pendidikan lewat sungai. Mau berobat lewat sungai. Ya. Dan urusan duka cita tetap lewat sungai. Ya. Tapi tenang, semua tetap aman asal airnya ini nggak naik dan nggak ada batu licin ya. Iya, betul. Karena itu sangat berbahaya tentunya bagi masyarakat sekitar. Oke, apakah kita masih ada berita selanjutnya, Ferguson? Ternyata. Sudah habis katanya.
kita nungguin. Kita teaser. Kita bisa. Ya udah kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Di Midnight Live. Di segmen ini kita akan menghadirkan bintang tamu dari komunitas Stop Lawan Arah. Badannya wah. Langsung saja kita undang Bang Loren dan juga Mas Rizky. Apa kabar, Bang? Selamat malam. Mas Rizky. Apa kabar Bang Loren, Mas Rizky? Baik Mas, baik. Tangannya segede paha saya. Bisa gede gini gimana caranya, Mas? Makan biawak sih Mas. Makan biawak katanya. Makan biawak. Latihan gym ya. Kirain dari got langsung dicekek. Oh, gym terus tiap hari ya. Luar biasa. Jaga makan gitu sih. Oke, pasti instruktur fitnessnya Mas Rizky ya? Bukan. Kelihatan banget tuh badannya kan? Oh iya kelihatan dong, tetap fit. Mari kita ngobrol langsung aja ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Loren dan juga Mas Rizky, silakan. Jadi dari komunitas Stop Lawan Arah. Iya. Sejak kapan ada komunitas ini? Mungkin Bang Loren bisa cerita. Komunitas ini sejak 2025, 2024, 2023 awal Mas. Oke. 2023 awal. Lama itu juga ya? Januari. 2003? 2003, 2004, 2022 kalau nggak salah ya. 2022? Oh 2022? Oh 2022. Udah jalan 3 tahun lebih ya. Ya. Jalan 3 tahun Iya. ya. Kenapa awalnya membentuk komunitas ini? Pada dasarnya sih kita karena itu kan gini, dulu zaman COVID itu kita dirumahkan kan, terus dirumahkan. Nah habis itu udah mulai bisa keluar rumah, tapi orang jadi kayak menormalisasikan kayak lawan arah gitu. Pernah jadi korban lawan arah atau gimana? Pernah korban, salah satunya itu korban lawan arah. Oke, apa yang terjadi saat itu? Pas berangkat kerja, terus ada lawan arah, spatbor motor saya kena tubruk sama lawan arah. Oke. Biasa kalau lawan arah itu kan kadang kalau ditegur lebih galak. Ya lebih galak kan. Terus kalau nggak galak dia pasti jual kesusahan. Bang maaf bang saya orang susah, maaf bang ya gitu. Oke. Jadi kita korban termasuk saya. Habis itu belum terjadi tuh konten lawan arahnya. Oke. Nah akhirnya ada kayak followers kita lah yang DM bang buat konten edukasi ke jalanan dong, negur-negur pelawan arah gitu kayak konten ada yang udah melakukan si ini gitu. Dulu ada yang YouTuber yang melakukan juga. Oh udah kan. ada dulu orang-orang udah iya, pernah bikin seperti itu iya, ya? Oke. tapi versi binaraga gitu. Oh. Karena mereka galak-galak ajakin teman-temannya bang gitu. Oke. Saya pikir boleh juga, dulu saya korban loh gitu. Akhirnya jadi turun ke jalan. Tapi awalnya belum di lawan arahnya, kita fokus pertama di zebra cross. Oke. Dengan apa kita ambil gaya entertain lah, zebra cross yang kayak gue mau nyebrang nih susah banget, terus gimana caranya nih biar ada bumbu manisnya di entertain. Saya injak-injak aja motornya tuh, saya lewat lah ini hak gue mau lewat gitu kan, saya injak gitu? saya naik gitu di motor mereka, kaget kan, siapa nih, lah ini gue mau lewat susah banget gitu. Kalau ada yang bilang ini menormalisasi main hakim sendiri misalnya, bagaimana tanggapannya? Ya kita negara hukum, coba laporin aja dah. Ya main hakim sendiri kan berarti itu persepsi dia kan. Padahal itu konstruksi yang ada di lapangan bahwa ada sebab akibat. Iya. Kan ada aparat juga yang seharusnya bisa menindak seperti itu misalnya. Nah aparat itu kan kadang-kadang gini, orang yang berpikir mindset seperti itu bukan tugas lu. Itu tugas aparat. Sampai kapan kita bisa mengandalkan aparat yang nggak 24 jam hadir? Itu sih, ya kan? Nah, petugas itu kan oke lah pagi misalnya jam 7 sampai jam 9. Habis itu kan dia ngantor lagi,
Ya itulah tugas kita sebagai warga untuk bersinergitas. Oke. Lagian kan situasional juga ketika ada pelanggar ya nggak salahnya juga kita negur, mengingatkan, Bang kamu ini salah bang. Iya. Kan semua kita bayar pajak juga, itu jalanan umum. Ya kan, asalkan kita edukasi dengan konteks maksud untuk ketertiban bersama aja sih. Iya. Bisa seberani itu backingannya siapa nih? Gak ada backingan mas, modal nekat aja, modal keberanian kayak dalam nama Tuhan, udah kita benar kok gitu. Oke. Gitu sih, gak ada backingan. Kenapa Mas Rizky juga tertarik bergabung ke komunitas ini? Kenapa tertarik karena sama ya, alasannya pasti karena korban juga. Oke. Terutama, apalagi saya dari rumah ke kantor jaraknya jauh kan. Di jalan ketemu berbagai macam orang lah. Pernah ada satu kejadian di mana saya ditabrak dari depan. Si pelanggar itu nggak mau tanggung jawab, dia langsung pergi aja. Jadi kayak wah gimana juga ya. Gitu. Emosi tuh ya? Emosi banget sih sebenarnya, tapi kan gimana? Gak bisa berbuat apa-apa ya karena ya udah kabur orangnya. Oke. Gitu sih. Apa suka dukanya selama ini Bang Loren selama membentuk komunitas ini? Tapi sebelumnya ada berapa sih membernya komunitas ini? Member enggak sih, kayak relawan aja. Oke. Bahasa kita relawan ya. Ada berapa tuh jumlahnya? Yang sama-sama kayak punya satu visi misi nih, ayo kita turun ke jalan gitu kan. Ada, kalau kita kan ini nih ada Jakbar, Jaktim, Jakut, Depok, gitu Bekasi. Nyebar ya? Iya nyebar, kita buat grup-grupnya. Kurang lebih ada 300-an lebih lah. Oh, banyak ya? Berbagai profesi. Iya, Wow. lumayan mas. Ketika ke sebuah lokasi nih, ya kita bilang ke TKP lah misalnya ya. Nah itu butuh berapa orang tuh? Kalau ke TKP, di grup kita pasti list tuh. Bro, giat yuk besok gitu kan. List yuk. Misalnya saya, si teman saya, Rizky, yang lain. Minimal 5 Minimal 5? jalan. Oke. Kalau sendiri nggak berani ya? Sebenarnya berani. Berani aja. Pernah saya sendiri juga. Teman-teman juga ada yang sendiri juga. Cuman kalau kita lihat, kita kan bisa nakar diri kita. Kita lihat misalnya daerahnya, wah ini daerahnya Bronx nih. Ya minimal harus 5. Karena pelanggar ini kompak biasanya. Kompak. Mereka kompak, ya kenapa kita nggak bisa kompak gitu. Makanya kadang-kadang kalau orang yang salah orang yang salah karena merasa ini banyak, yang salah itu bisa jadi benar. Nah, gitu. Jadi ini yang mau kita rubah mindset orang yang menormalisasikan dengan kekompakan yang merasa masanya banyak. Ya udah kita lawan dengan masa kita yang benar gitu. Oke. Gitu. Jadi kita mau rubah. Mas Rizky sebagai videografer. Iya, saya videografer dan juga ikut turun ke lapangannya juga sih. Relawan. Stop-stopin si Oke. para pelanggar itu. Jadi memang rutin membuat konten seperti ini. Ya sebulan 3 kali lah. Sebulan 3 kali. Ya, dulu kan awal-awal tuh kita masif banget, seminggu 2-3 kali. Oke. Ya, kita kejar kemana-mana kan, daerah yang banyak pelanggar, terus yang notice dari followers, yaudah besok gas ke situ. Gitu. Nggak takut misalnya yang kita tegur bawa senjata tajam. Nah, Kita itu sebelum giat melakukan apa, gini, pekerjaan itu kan pasti ada risiko. Kita duduk aja bisa ada risiko nih, atau enggak lewatin tangga bisa ada risiko kan. Semua pasti ada risiko. Dan kita selalu bilang, hal-hal terburuk apapun yang terjadi di lapangan udah siap nggak siap. Kalau nggak siap, berarti ini setengah-setengah. Ya udah kita nggak usah lakukan, semuanya siap. siap Misalnya ini siap kayak mati. Siap, bukan siap. Itu amit-amit kan. Tapi hal terburuk yang mengarah ke situ, kita udah siap. Ya kan, sebelum kita kegiatan juga kita ya selalu minta perlindungan kan dari Tuhan. Jadi misalnya gini, kita mau naik motor, mau belajar naik motor, tapi kita udah ditakutin dengan pikiran, oh nanti aku naik motor jatuh, nanti ketabrak, nggak jadi nih barang ini. Iya. Udah coba aja dulu, gitu. Coba aja dulu. Tapi kan lihat yang kita situasi. hadapi ini orang, manusia Orang, lain. Nah, iya. kan? Tentunya keluarga juga pasti was-was dong. Iya, kita kan selalu komunikasi juga dengan keluarga, baik orang yang terdekat, rumah atau orang tua. Keluarga dukung. Ya keluarga, karena kan kegiatan kita ini sifatnya mengedukasi kan, bukan cari musuh yang mau tawuran, mau ribut, enggak. Kalaupun terjadi ada keributan, itu kita mengimbangin aja. Karena pada prinsipnya kita di posisi benar kan. Masa sih kita orang yang benar kalah sama orang yang salah. Oke. Nah, menormalisasi yang tadinya seperti di awal kita bicara, kita mau tabrak nih.
Yuk kita lawan orang yang merasa benar dengan masanya yang banyak itu, kita tabrak, kita rubah mindset itu yuk gitu. Itu sih yang membuat kita, ayo gas terus ke lapangan, gas terus gitu sih. Mas Rizky selama ini suka dukanya apa ketika sudah bergabung, sudah berapa lama bergabung di komunitas ini? Kalau saya sendiri baru dari awal tahun ini. Oke. Jadi mungkin udah 7-8 bulan lah ya. Iya. Sukanya ya bisa itu tadi ya, bisa bertemu para pelawan dan para pelanggar dan bisa ngasih edukasi gitu bahwa ini tuh salah loh. Iya. Ya jangan dilakuin lagi. Kalau dukanya ya dimaki-maki para pelanggar sih, itu duka banget sih sebenarnya. Iya. Tidak terlalu sering sih kalau itu. Iya. Tapi ada relawan yang wanita juga ya? Ada. Nah itu bagaimana itu? Iya, sama prinsipnya visi misi kalau udah bareng mengedukasi, ya udah nggak ada ini sih, nggak ada kayak jalan aja ya di lapangan, enggak sih. Jalan aja, happy aja. Wow, ini luar biasa juga ya sebenarnya ya. Karena kan kita udah siap-siap mau berantem nih pasti kan. Siap-siap pasti ada tensi Ada tinggi. potensi ke situ. Iya, ada tensi tinggi. Iya, benar. Siap-siap juga kontak fisik dan sebagainya itu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya Mas, kalau di lapangan itu kita kan berdiri 2, 3 bahkan 4 jam ya. 4 jam kadang-kadang kita itu berdiri, itu 90 sampai 95% pada nurut loh. Yang muncul potongan-potongan itu di TikTok, di media sosial itu hanya 5-10% doang sih. Jadi artinya kalau dijumlahkan berarti 4-5 orang sebenarnya. Kan ada 3 karakter nih pelanggar di jalanan kita temuin. Karakter satu itu yang dia tahu nih salah sport, kalau ditegur mau. Oh iya, sorry, balik dia nih. Yang karakter 2 itu yang kalau ditegur dia mau balik tapi ngomel-ngomel, masuk lu katanya kan. Yang karakter 3 yang berbahaya nih, galak, ngotot, provokasi. Yuk serang mereka, bukan polisi kok, siapa itu, serang gitu. Itu yang membuat bisa chaos bahkan. Pernah dalam kondisi seperti itu pernah? Kondisi seperti itu yang terjadi waktu di daerah Tebet. Sampai digeruduk. Bahkan ribuan kayaknya. Oh ya? Iya, kan diprovokasi, di framing sedemikian rupa yang bahasa-bahasa, oh iya dia memaki anak kecil tuh, oh iya ini anak orang tua. Padahal kan kenyataannya nggak ada, karena kan kita tujuannya ada video itu untuk meng-counter playing victim yang terjadi. Makanya kita videoin kan, selalu kita videoin 4 jam tuh. Nggak bisa kepotong, kita videoin terus. Jadi kalau ada yang playing victim, ini loh bukti videonya. Oh iya gitu akhirnya. Itu tugasnya Mas Rizky berarti itu ya? Betul. Yang merekam itu ya? Saya yang, jadi konten-konten yang sudah terlempar di sosial media tuh dari saya dulu, saya lempar ke tim, nih oke nggak nih, approve nggak? Baru di-up ke sosial media. Betul, tombol recordnya jangan lupa dipencet. Nah, udah 4 jam nggak ke-record kan? Nah itu bahaya juga tuh ya. Jadi sebenarnya kenapa itu lanjutkan yang Bang Wan tadi bilang, kenapa yang di klip itu yang arogan ya? Justru biar si dia itu ngelihat mukanya dia sendiri ketika dia arogan. Tujuannya supaya biar dia bisa sadar sih kayak, wah tadi kayaknya saya gini ya. Oh mulai malu lah kalau misalkan melanggar lagi karena ya bisa aja nih satu saat saya direkam lagi viral lagi nanti. Iya. Banyak hatersnya nggak sih Bang? Apa yang kita lempar ke media sosial itu nggak bisa buat semua orang senang. Jadi haters membuat kita naik. Terima kasih loh haters, kita bisa diundang ke sini karena haters loh. Terima kasih banyak. Sering-sering hadir ya. Terima kasih banyak ya Bang. Sering-sering hadir. Terima kasih banyak. Kalau semua support itu flat dan garing. Bayangin ya Mas ya, haters itu akan mengirim nih video kita nggak suka kan? Nggak suka misalnya. Kirim ke grup dia yang ada grupnya 20 orang, 20 view. 20 makian kan? Nanti di grup ini kirim lagi ke grupnya. Tambah rame lagi kan, kalau orang yang support itu nggak akan kirim ke grup-grup itu. Jadi terima kasih haters sering hadir ya. Iya kan, Nabi aja ada haters loh Mas, ya kan. Kita gimana, Pak Presiden aja ada haters, kayak kita yang kayak kacang goreng kayak gini ya kan. Kacang goreng tapi kayaknya bakingannya gede nih. Beneran gede nggak Bang backingan tadi Bang? Enggak. Ototnya gede. Iya benar. Ototnya itu. Berani aja. Mas Rizky mungkin terakhir deh harapannya nih Mas Rizky untuk komunitas ini. Harapannya pertama kita komunitasnya
bisa makin lebar lagi ya. Itu satu. Karena kita selalu dapat komen, coba dong di luar daerah selain Jakarta. Coba di sini. Ya kalau kita bisa samperin ya kita samperin. Karena kan kita ada aktivitas lain kan selain ini gitu. Ya harapannya satu pasti jangan ngelanggar lagi ya. Itu kan udah jelas ya. Bahkan undang-undangan ada tuh jelas bahwa Mematuhi rambu lalu lintas. iya mematuhi rambunya juga ada kok jelas kok. Iya, iya. Terus kedua ya biar makin banyak lagi yang mau join sama kita lah gitu. Yang tergerak gitu artinya buat mengedukasi para pelanggar ini. Oke, baik Bang Loren dan juga Mas Rizky, stay safe ya, stay healthy, dan semoga sehat terus. Amin ya. Amin. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bang Loren, Mas Rizky, terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Dan kami harus jeda dulu, kami akan kembali dengan TGIF ya, bersama Otto. Oke, jadi tetaplah di Midnight Live. Dari dalam negeri, gala premier film Panji Tengkorak mendapat antusias para penggemar animasi yang digelar di bioskop Epicentrum Rasuna Said, Jakarta Selatan. Gala premier turut dihadiri pemeran utama Denny Sumargo sebagai Panji Tengkorak dan beberapa cast lain, diantaranya Doni Damara, Cok Simbara, Agni Hak, dan Tanta Ginting. Agenda acara nonton bareng perdana film yang disutradarai Daryl Wilson dan penulis Theo Arnoldi juga dimeriahkan oleh dua penyanyi ternama Indonesia, Iwan Fals, Isyana Saraswati, dan Baby Romeo. Film animasi Indonesia 2025 yang diadaptasi dari komik dengan judul sama yang berkisah mengenai Panji, seorang prajurit yang menjual jiwanya demi membalas dendam kematian istrinya. 2, 1, happy smile, 3, 2, 1, 3, 2, 1, dan 3. Dan inilah kita mulai TGIF. Dan di TGIF hari ini Otong bakalan ngasih rekomendasi tempat nongkrong jelang weekend. Kita langsung tanya sama Otong. Ada di mana Otong hari ini? Halo. Halo. Udah Jakarta Barat. Minggu sebelumnya udah Jakarta Selatan. Kali ini kita agak ke tengah dikit lah, di Jakarta Pusat. Tepatnya di Cikini nih. Ini ada bar nostalgia saya nih, di Camden Bar. Tempat hangout yang asik, suasana yang rindang, rimbun, banyak pepohonan. Wah, seru banget di sini. Konsepnya juga Irish Bar. Tapi kita harus coba dulu makanannya enak di sini. Nah, saya udah duduk sih tadi, udah disiapin makanan di sini. Kita cobain dulu ya. Makanan yang disiapin di Camden Bar. Wah, ini udah enak-enak nih. Ada Western, Indonesian food. Pokoknya banyak berbagai macam makanan yang bisa dinikmati aumannya kalau datang ke sini. Nih, Mbah, coba lihat ke saya, Mbah. Saya mau makan nih, mau nyobain nih. Ada sate padang. Kita cobain dulu nih, enak nggak ya? Worth it nggak? Oke, kita coba. Ya, ini ada salah. Itu mah pajangan. Ini sate padangnya nih. Jarang-jarang ada bar nyedain sate padang. Kita cobain nih. Tisunya mana ya? Enak banget rasa padangnya. Pedas. Minum dulu pedas. Enak banget, seger banget minum. Ada pizza juga di sini, Western food, biasa Indonesian food, Western food, Asian food. Pokoknya di sini buat aumannya yang bingung besok mau kemana bisa datang ke Cikini. Di sini datang ke sini daerah kayak di Camden nih. Tapi saya sebenarnya belum tahu nih. Ini Camden nih konsepnya apa nih? Ada bambu-bambunya, ada outdoor, ada indoornya. Kita nanya dulu nih sama yang ngelola di sini nih. Ada Kak Tere, halo. Halo.
Kak Tere, ini konsepnya kan ada indoor, ada outdoor. Sebenarnya Camden ini konsepnya apa sih? Sebenarnya Camden sendiri itu konsepnya lebih ke Irish ya Kak, Irish bar. Tapi kita itu berdirinya itu sudah lumayan lama. Awal kita berdirinya di Camden, Bandung. Itu di 2008. Lalu kita berdiri lagi di Jakarta, Camden Gandaria. Itu di 2012. Nah sekarang kita ada di Camden Cikini, ini udah dari 2019. Nah dan banyak juga outlet-outlet kita di Jakarta, Bandung, Surabaya yang gak kalah hominya loh Kak. Iya, saya datang sini homey banget. Kayak kelihatannya akrab kita kalau datang ke sini, bisa kenalan sama teman-teman lain. Tapi worth it juga untuk datang sama teman-teman hangout di sini. Makanan juga bisa sharing juga, food sharing juga ya. Dan tentunya pasti bar ada live music yang menjadi daya tarik. Emang konsep sekarang nih ya, kayak one stop entertainment gitu ya, setiap bar ya ada live music lanjut ke live DJ. Bener nggak sih Kak? Betul Kak, karena tiap harinya bahkan kita ada live music sama DJ. Genre juga macam-macam loh Kak, ada dari rock, terus yang kekinian yang sekarang yang mau galau-galau, buat cewek-cewek yang galau-galau, atau cowok yang galau juga bisa loh Kak. Penting banget tuh. Betul, keren, gokil. Iyalah harus ada. Oh iya ngomong-ngomong nih, ini Irish bar konsepnya. Cuman nyediain sate Padang. Emang konsepnya makanannya menunya yang disediain bermacam-macam dari berbagai penjuru dunia apa gimana nih? Sebenarnya Kak di Camden Cikini itu sendiri kita ada dari Nusantara food, lalu kita ada Western food, ada yang kayak snack-snack gitu, bar bites, dan masih banyak lagi sih Kak. Ya pokoknya Aumania nih kalau mau datang di akhir pekan ini, di weekend ini bisalah datang-datang ke Jakarta Pusat lah, di Cikini. Pokoknya tempatnya nyaman, homey, bisa nikmati musik-musik juga kalau lagi galau. Gitu nggak Bung Reza? Kapan mau kesini nih? Saya sendirian mulu nih TGIF nih. Ah, masa kamu sendirian saja, Otong? Ah, yang benar saja. Ya ada kru yang lain, masa saya sebutin? Itu makanannya bisa dibungkus nggak, Tong? Ada, ini kebetulan nih saya udah bilang ke Mbak Tere kalau makanan bisa dibungkus buat penonton di studio. Ini kebetulan ada kerupuk kulit nih, mungkin bisa dibungkus buat teman-teman di studio mungkin ya. Mohon maaf nih. Iya. Saya kan lapar juga, saya mau habisin semuanya nih. Iya. Gitu, Bung. Itu kan nama bandnya Otong, Orkes Kerupuk Kulit ya. Iya. Aduh, kapan di manggung nih? Iya. Ini ada personelnya di sini udah ngumpul. Tinggal manggung aja. Jadi saya buat Aumania, saya punya band namanya Orkes Kerupuk Kulit. Karena vakum, personilnya jadi penonton. Orkes kerupuk melempem sekarang ya. Mending Bung Reza. Bung Reza lanjutin aja deh. Saya mau nikmatin sate Padang dulu, belum habis nih. Oke deh. Thank you Otong. Kita kasih tepuk tangan untuk Otong. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton sudah menyaksikan Midnight Live. Happy weekend. Kita ketemu lagi hari Senin depan ya. Hanya di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.